bawah material kita. Lah, Kita sebut oknum lah ya. oknum. Oke. Ngaku-ngaku gitu ya dari ormas mana gitu ya. Jatah orang sini gitu kan ya. Oke, halo Sobat Kamangun semuanya, kembali lagi di Ngebangun Rumah Channel bersama saya Alif Prayoga. Pada kali ini kita kembali pada segmen spesial ngebangunrumah.com X Podcast Pintu Dialog. Nah, sebelumnya kita udah ngobrolin kehidupan dunia admin dari tim ngebangunrumah.com teman-teman. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial yang langsung datang dari medan perang pertempurannya teman-teman semuanya. Oke, boleh perkenalan dulu Arifal. Halo Sobat Bangun semua, perkenalkan nama saya Murifal. Saya dari Departemen Pelaksanaan. Saya di sini sebagai koordinator pelaksana cabang 2. Untuk cabang 2 sendiri itu berada di wilayah Jakarta dan Tangerang. Nah, itu teman-teman. Jadi Arifal ini adalah salah satu orang yang berada di cabang 2 yang berada di Jakarta dan Tangerang ya. Betul. Nah, buat kalian yang rumahnya ada di sana dan sedang melakukan renovasi atau ngebangun, nih Arifal ini salah satu penanggung jawabnya, betul ya? Betul, Mas Arif. Nah, teman-teman, oke. Jadi dari obrolan ini kita akan mendapatkan banyak insight karena Arifal sendiri ini sudah sangat profesional di bidangnya, teman-teman. Nah, kita akan langsung nanya-nanya beberapa pertanyaan nih Arifal mengenai di dunia lapangan sendiri. Sebelumnya nih, saya mau tanya dulu Arifal. Di lapangan tuh udah pasti kan kita ketemu orang, khususnya ownernya sendiri gitu kan. Arifal sendiri suka nemu kendala gak sih ketika ketemu owner, terus mendengarkan keinginan mereka, kadang mungkin ada hal-hal yang tidak terduga juga. Itu dari Arifal gimana tuh tanggapannya? Sebenarnya sih kalau kendala sih setiap konsumen ada aja ya. Tapi kalau dibalik lagi ke kita gitu ya, kalau posisinya gitu ya, dibalik ke kita sebagai konsumen, wajar sih kalau dia tuh bawel atau apa gitu kan ya. Karena kita kan udah bayar lebih kan buat renovasi gitu kan ya. Pasti kan renovasi itu kan sebagai impian mereka juga kan, renovasi rumah tuh. Jadi itu udah wajar banget sih kalau misalkan ada kendala-kendala di konsumen tuh. Jadi tergantung gimana kitanya ngehandle si konsumen itu. Oke, jadi memang harus ada komunikasi intens dan kita saling mengerti juga ya antara owner dan juga si pelaksananya begitu. Oke, Arifal, kan dari tim lapangan sendiri itu menunggu koordinasi dari tim perencanaan gitu ya. Nah, setelah dari tim perencanaan selesai, terus diadakannya SPK segala macam, baru diserahkan ke tim lapangan. Nah, dari tim lapangan ini sendiri, Arifal yang memegang koordinasinya begitu ya. Nah, dari Arifal sendiri nih, bagaimana cara mengkoordinasi komunikasi tersebut jadi jembatan antara tim lapangan dan juga tim perencanaannya begitu. Untuk pertama ya langkah awalnya tuh dari perencanaan turun ke kita kan ya. Pemaparan dulu dari segi desain, gambar, denah, dan lain-lainnya itu seperti apa. Setelah dari kita, baru kita ke lapangan. Kita tuh yang pertama kita lakuin tuh pengukuran ulang. Oke, berarti ada survei kedua gitu ya. Betul. Jadi untuk memastikan aktual lapangan ukurannya dengan di denah tuh sesuai atau tidak. Itu. Berarti memang walaupun ada tim survei tersendiri yang nantinya itu datanya diberikan ke tim perencanaan, nah tim lapangan sendiri nanti mengsurvei benar atau tidaknya dari segi ukuran begitu ya, denah yang udah ada. Mungkin kalau misalkan tadinya existing nih, ukuran existingnya ini benar atau tidak gitu ya. Oke. Iya. Terus nih Arifal, bagaimana dari tim ngebangunrumah.com ini membantu pengelolaan perizinan dan urusan birokrasinya? Jadi kayak izin sekitar gitu, izin warga. Kalau itu sih udah menjadi sistem ya di kita ya. Jadi sebelum mulai pekerjaan tuh kita ada izin RT RW, lalu ada izin setempat itu tetangga kanan kiri depan belakang tuh wajib banget Mas. Itu dari tim Arifal yang ngurus? Iya betul. Kalau untuk pengurusan saya sendiri yang ngurus itu. Wah mantap banget ya teman-teman. Jadi betul-betul memang harus kita yang koordinasi. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan pekerjaan atau renovasi itu ada komplainan dari tetangga. Betul-betul harus dipastikan disetujui. Nah Arifal, jadi ketika ngurus izin ini nih, dari sepengalaman Arifal suka ada ini nggak sih kayak gangguan dari entah itu tidak diberi izin atau ada beberapa hal yang memang
orang-orang setempat mungkin ada hal lain gitu. Itu dari Arifah pernah ada pengalaman kayak gitu gak sih? Eh, ada aja sih ya. Ini Kayak gimana tuh contohnya tuh? kita sebut oknum lah ya. Oknum, oke. Oknum lah ya, oknum inilah gitu ya yang memperhambat gitu kan ya. Jadi biasanya tuh pada saat bukan pada saat izin, tapi pada saat sudah mulai proyek datanglah nih oknum-oknum ini. Oh, jadi nggak ketika meminta izin mereka datang gitu? Enggak. Oke. Jadi pas sudah berjalan proyek atau baru mulai nih proyek nih, mereka lihat gitu kan oknum-oknum ini kan, datanglah biasanya ngaku-ngaku gitu ya dari ormas mana gitu ya. Boleh kan ya kalau ngomong ormas aja gitu kan ya, aman ya. Aman ya. Kalau nggak hilang nanti. Iya, takutnya hilang bisa ini habis ini. Yang nanti disensor mukanya. Suaranya pakai suara apa? Inian bahasa borak gitu anjir. Jadi terus ada aja yang datang gitu kan ya. Biasanya minta uang-uang itulah ya, misalkan kayak keamanan lah gitu kan ya, atau apa ya istilahnya ya, uang buat jatah orang sini gitu kan ya, karena nggak kebagian kerjaan gitu kan ya, lu kan dapat proyek nih dari sini gitu kan, daerah sini gitu kan ya, daerah gua misalkan gitu kasarnya ya, jadi adalah gitu partisipasinya berapa gitu kan ya. Style-style akamsi banget ya. Betul. Tapi itu memang sering terjadi di lapangan. Ada sih, ada gitu. Bahkan ada yang kayak matok per bulan ada. Matok per bulan ya? Bener. Jadi kita tuh udah harus sebulan sekali tuh bayar ke dia gitu. Waduh, parah banget tuh. Jadi, itu mengganggu operasional juga dong. Iya bener. Jadi misalkan kita nggak ngasih bisa ngeganggu ke jadwal kerja juga kan? Iya betul. Jadi kalau kita nggak ngasih tuh ada aja gangguannya gitu kan. Pernah ada yang anarkis gak? Anarkis sih enggak. Tapi kalau kejadian kayak datang malam-malam gitu kan ya, tukang lagi istirahat, itu kan ganggu banget kan ya. Benar-benar ganggu banget itu. Minta uang lah atau nggak uang sih, kadang kalau misalkan uang nggak ada, dia minta material, dibawa material kita. Lah, ada yang gitu. Terus? Ya kita kan mereka mau bangun rumah juga. Ya tahu deh ya, mungkin alasannya mau bangun pos nih bilang itu. Butuh semen, butuh pasir, butuh ini gitu kan ya. Di bawah 1 sak misalnya gitu. Ya 1 sak, 5 sak kadang gitu. Waduh. Tapi kan kita nahan, nggak bisa kayak gini kan. Nggak ada yang kayak gini-gini di kita tuh, nggak boleh. Berarti emang udah terlatih buat mengatasi itu ya. Bener. Jadi nggak boleh ada barang keluar, material keluar gitu. Tapi sejauh ini mah memang alhamdulillahnya belum ada yang terjadi anarkisme gitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Dan semoga tidak terjadi lah ya. Iya. Ini memang kacau banget sih teman-teman orang-orang kayak gitu. Tapi ya gimana lagi Arifah, mungkin memang cuma dari kitanya nanti yang perlu menyesuaikan. Iya. Gitu. Tantangan di lapangan lah itu. Tantangan di lapangan. Memang tim tempur tuh udah beda mentalnya teman-teman. Kalau kita gitu kan yang di perencanaan atau mungkin yang di marketing, duduk konten kayak saya gitu kan. Nih Arifal nih di lapangan ada jotos mungkin. Jangan gitu ya. Kalau benturan-benturan debat-debat ada gitu, tapi emang cuman gimana kita pembawaannya jangan sampai inilah chaos atau gimana gitu ya. Harus tetap kondusif lah bilang. Jadi menyelesaikan tanpa ada pukulan. Betul. Oke. Wah, keren banget nih. Selanjutnya Arifah. Sebagai tim lapangan yang turun langsung ke lokasi gitu kan. Mungkin kalau di tim perencanaan mereka bisa membuat desain sebagus-bagusnya. Nah, ini di tim lapangan ini untuk merealisasikannya bagaimana Arifah? Karena kan seperti yang kita tahu Sobat Kang Bangun, nggak semua rumah itu punya akses yang bagus, nggak semua rumah itu punya denah tanah yang miring gitu ya, elevasi segala macamnya. Khususnya waktu itu saya pernah ke rumah Pak Komal. Dia nih ada di dalam gang gitu, Arifah. Masuk ke gang ya? Iya, masuk ke gang sekitar 100-50 meteran gitu kan. Betul. Tuh, waduh. Nah, dari tim lapangan sendiri tuh gimana mensiasatinya supaya kerjanya tetap rapi, hasilnya tetap baik begitu? Itu sih kita ada solusinya ya. Kalau setiap masalah pasti ada solusinya. Kita contoh cari dulu. Satu masalah misalkan itu lahan sempit ya. Gang kecil seperti di Pak Komal waktu itu ya. Jadi kita tuh pemesanan material tuh tidak langsung dikirim semua. Jadi kita kirim sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi contoh material pasir
kita nggak bisa tuh satu truk kita masukin semua di situ. Jadi kita pesen engkel, kita karungin. Kita karungin, kita masukin sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Berarti kayak misalkan untuk 1 minggu ini ada pengerjaan apa aja, Betul. nah itu yang di stok buat 1 minggu misalnya gitu. Pasir, semen, besi itu kita benar-benar stok di material, kita kirim sesuai kebutuhan per minggunya. Memang saking profesionalnya mereka udah tahu bagaimana sistem kerjanya. Jadi ketika ketemu entah itu lahan sempit atau akses masuk yang susah, udah gak bingung ya Arifa ya. Betul. Keren banget nih. Selanjutnya nih Arifa, tim lapangan ini kan jadi penentu mutu hasil dari ngebangunrumah.com Arifa. Nah, gimana sih cara Arifa sendiri memastikan hasil dari tim ngebangunrumah.com ini sesuai dengan mutu yang ada? Karena kita tahu kan ya untuk controlling itu setiap waktu, setiap hari gitu kan, dan selalu ada laporannya. Tapi selalu mungkin miss itu akan selalu ada, dan gimana cara memperbaiki missnya itu? Oke, dari segi tes bentar. Dari segi fungsional dan apa namanya mutunya. Mutu ya. Jadi di kita tuh ada yang namanya tes fungsional. Kita lakukan secara berkala dari mulai kita pondasi, kita udah mulai tes ikuan, lalu naik ke dinding, sampai ke balok, ke atap, itu betul-betul kita tes fungsi. Berarti si tes fungsi ini nggak dilakukan saat udah finishing aja ya? Enggak, kita mulai dari awal, betul-betul awal. Pada saat pempipaan air kamar mandi ya contohnya gitu ya. Di plumbingnya berarti ya? Di plumbingnya tuh kita betul-betul tes glontor namanya. Kita pastikan air itu mengalir lancar, karena kemiringan pipa tuh berpengaruh. Jangan sampai airnya tuh balik lagi ke kamar mandi, kan nggak lucu gitu kan. Ya, betul-betul harus ngalir ke saluran. Itu benar-benar kita tes. Oke, berarti selagi tes itu misalkan masih ada kendala segala macam, belum dilanjutkan proses pengerjaannya sampai benar-benar perfect bahasanya ya, sesuai mutu. Wah, keren banget. Jadi udah gak diragukan lagi nih Sobat Ngebangun nih. Hasil dari tim ngebangunrumah.com, Arifa sendiri udah ngasih tahu bagaimana detailnya dari tes fungsi yang dilakukan oleh tim ngebangunrumah.com begitu. Nah, selanjutnya nih Arifa, cara menentukan material yang berkualitas. Dari kita sendiri kan kita udah punya ada standar material gitu ya. Nah, mungkin kayak misalkan pasir atau besi, saya tahu sendiri besi itu kadang ada ya besi yang asli, ada yang banci disebutnya gitu. Nah, Arifa sendiri bisa mengetahui itu gak sih? Kita kan ada alat namanya Sigmat. Besi itu kita ukur. Betul-betul kita ukur, benar gak pas kedatangan besinya tuh kita ukur, jumlahnya kita ukur, kita hitung juga jumlahnya gitu. Untuk material semen, pasir, kalau semen kan kita benar-benar bahan yang berkualitas ya. Ada, boleh sebut produk kah atau apa? Boleh. Siapa tahu bisa masuk kan? boleh. Masih kosong saya di sini. Nanti saya taruh semen di sini. Jadi ada semen dinamik, lalu ada 3 roda dan gresik. Tadi saya sempat dengar dari tim ngebangunrumah.com ini sampai ada alatnya gitu ya buat tes si besinya ini gitu. Ya betul, itu betul-betul untuk memastikan besi yang datang itu sesuai dengan spek yang ada di RAB itu. Kan ada besi 12, besi 10, besi 8, besi 6 yang biasa kita pakai itu. Dan untuk memastikan sesuai dengan RAB di awal itu ada alatnya. Ada alatnya. Jadi kita nggak sembarang menggunakan material teman-teman, dan ketika sudah datang materialnya pun dites apakah ini benar-benar sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Jadi kita nggak ada tipu-tipu material ya. Betul. Transparan. Nah, soal material sendiri nih Arifa, kalau misalkan ada dari ownernya gitu kan yang pengen merubah konsep atau misalkan merubah material atau mungkin ada penambahan tertentu dari bangunan, itu dari tim lapangan tuh mengantisipasinya gimana sih Arifa? Karena kan dari tim lapangan otomatis udah melihat gambar. Dan dari gambar itu menjadi acuan untuk kerja gitu kan. Nah, ketika ada perubahan itu gimana tuh cara menyelesaikannya? Sebenarnya kalau perubahan sendiri sih ya bisa, tapi kalau di kita nih ditekankannya kan tidak boleh perubahan struktur. Struktur bangunan tuh di SPK tuh udah nggak boleh. Tapi kalau perubahan di cat, keramik, sanitari itu masih bisa. Tapi memang harus konfirmasi dulu ke kantor. Tentang perubahan-perubahannya itu. Berarti nggak bisa dari ownernya langsung ke tim pelaksana gitu ya. Saya pengen pasang ini di sini gitu. Nggak bisa. Tetap harus ada jalurnya, itu harus
ke kantor dulu, perencanaan, Nah, setelah perencanaan baru ke kita eksekusi. oke, berarti dari tim pelaksana tuh kalau misalkan dari perencanaan sudah oke, tim pelaksanaan itu bakal memaksimalkan hasilnya, Iya, gitu ya. betul, betul. Kecuali kayak tadi perubahan struktur mungkinnya itu, Ya. karena gak mungkin juga kan teman-teman kita udah pasang kolom, udah pasang balok, terus Mm, saya pengen baloknya dirubah jadi sebelah sini gitu. iya, nggak mungkin. Tuh, bongkar lagi. Karena apa sih namanya ya? Perhitungannya kan kita pondasi itu udah dari bawah, benar-benar kita perhitungkan. Jadi kalau kita rubah struktur tuh bakalan ngerubah semuanya dan membahayakan juga sih. Iya, dari segi Betul. kekuatan juga berpengaruh ya. Iya, betul, pengaruh banget. Oke, nah selanjutnya nih Arifa, kayak tadi misalkan dari tim perencanaan nih mendapatkan request perubahan dari owner. Nah, cara Arifa tuh menyampaikan ke tim lapangannya supaya mereka bisa mengerjakannya dengan baik tuh kayak gimana, Arifa? Apakah dengan memperlihatkan gambar yang baru atau dijelaskan? Betul. Jadi kan pada saat perubahan itu kan gambar pun dirubah ya. Jadi pada saat gambar berubah sudah ACC diterima oleh kita, baru kita menyampaikan ke tukang-tukang. Jadi kita jelasin yang mana yang berubah, mana yang tidak jadi, mana yang harus ditambah gitu kan ya. Jadi benar-benar kita harus langsung turun menjelaskan. Jangan sampai ada miss terputus. Contoh misalkan tadinya ada keran di sini terus dipindah gitu kerannya. Nah, contoh itu kita delay nggak kita langsung sampaikan ke tukang, tiba-tiba udah sampai plaster, udah sampai finishing, udah acian, Udah dipasang gitu udah ya? dipasang aja kan ya. Nggak taunya baru inget nih, oh iya ada perubahan. Aduh, bobok-bobok Itu repot lagi itu. juga ya. Bener-bener repot itu kalau misalkan kita sampai delay nggak langsung turun informasinya ke tukang. Berarti memang sekecil apapun informasi yang diberikan tuh harus secepat mungkin Betul. disampaikan ya. Gitu. Betul. Nah, pernah ada pengalaman gak sih Arifa perubahan paling sulit gitu dari pekerjaan? Kayak misalkan kalau tadi struktur udah mungkin gitu ya, tapi ada gak sih hal perubahan yang paling sulit yang pernah Arifa alami? Kalau sulit sih selama ini enggak ya, karena memang kita di bahasa SPK-nya tuh udah betul-betul tertera kalau struktur tuh nggak bisa, jadi emang cuman keramik, sanitari, cat, cuma itu aja. Jadi kalau dibilang berat sih enggak ya, enggak ada yang Enggak ya? berat sih, alhamdulillah sejauh ini ya. Oke, berarti memang sudah sesuai dengan perjanjian di awal Iya, ya. betul. Dan untuk perubahan kayak keramik, cat segala macam pun itu sebelum dilakukan berarti. Iya, betul, Enggak, betul. enggak yang keramik udah dipasang nih, saya pengen ganti yang ini dong Nggak gitu. bisa. Kalau itu wah harus bongkar lagi Harus kan bongkar keramiknya. lagi ya, Aduh. itu hitungannya juga beda lagi, Bang. Iya, harus tambah biaya lagi tuh, jadi double kan. Aduh, mau kalian bangun rumah double, teman-teman. Makanya harus udah sesuai dengan perencanaan dari awal, Iya, teman-teman. betul. Kalaupun ada perubahan diusahakan sebelum pemasangan. Jadi kayak misalkan tadinya catnya warna pink nih, pengen jadi ungu sebelum dicat, teman-teman. Itu salah satu tipsnya berarti ya. dari Betul, Arifa. betul. Oke, selanjutnya Arifa, dari Arifa sendiri sebagai penanggung jawab lapangan, itu berarti salah satu orang yang mengatur jadwal kerja ya? Betul. Itu termasuk ke jadwal libur, terus mungkin kayak misalkan hari ini pengerjaan apa, besok pengerjaan apa, itu Arifa yang mengerjakan, menjadi penanggung jawab di situ ya. Itu dari Arifa sendiri menentukan setiap jadwalnya tuh kayak gimana supaya pembangunannya tuh bisa benar-benar berkala dengan benar gitu Arifa. Jadi setiap 1 minggu itu kita ada meetingnya. Jadi untuk meeting itu kita ada di dalam 1 minggu itu kita membuat agenda pekerjaan dalam 1 minggu tuh. Jadi ada pekerjaan apa aja dalam 1 minggu tuh benar-benar harus terlaksana lah misalnya gitu ya. Jadi kayak misalkan ada pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan pengecoran kolom, pengecoran balok. Itu benar-benar 1 minggu tuh kita buatkan agendanya, benar-benar terus langsung diinformasikan ke tukang. Jadi itu supaya untuk menjaga timeline pekerjaan kita tuh terjaga benar-benar tepat waktu. Oke, karena memang dari awal sudah ditentukan ya si pekerjaan ini bakal selesai berapa bulan gitu. Tapi pernah ada gak nih Arifa? Jadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwalnya, entah itu mundur atau malah jadi maju kayak gitu. Itu cara menyelesaikannya juga kayak gimana nih? Biasanya kalau ada kemunduran, keterlambatan seperti itu ya, biasanya yang pertama tuh kita tambah orang, tambah tukang, tambah orangnya, tambah tenaga kerjanya. Lalu biasanya tuh kendala juga keterlambatan material tuh benar-benar berpengaruh kan. Berpengaruh juga ya? Benar, kalau ada orangnya tapi nggak ada materialnya kan. Jadi benar-benar kita harus perencanaannya tuh benar-benar mateng. Material jangan sampai telat. Dan ya itu
tambah tenaga kerja sih kalau dari saya sih gitu. Oke, jadi kalau misalkan ownernya bilang pengen selesai lebih cepat, tambah orang gitu ya. Terus berarti masalah ke arah tadi apa material tuh harus perlu komunikasi benar-benar ke purchasing-nya berarti ya. Betul. Oke. Jadi tuh kita kenapa sih bisa keterlambatan begitu kan? Kita harus cari masalahnya dulu nih, sumber masalahnya itu dari mana? Entah dari tukangnya atau memang dari cuaca, kan bisa juga ya dari cuaca Nah, ya. itu. Kalau itu Betul susah kan? ditebak banget tuh, emang Heeh. susah Kita harus dikendalikan. benar-benar cari sumber masalahnya itu dari mana gitu. Setelah tahu masalahnya apa, baru kita cari solusinya, baru kita selesaikan gitu. Oke, itu salah satu hal yang perlu Arifa punya juga kan. Jadi ketika ada masalah yang perlu diselesaikan hari itu juga, gimana tuh cara Arifa memutuskan dengan cepat? Kayak misalkan nih, hari ini jadwalnya plester bagian luar, tapi ternyata hujan besar nih Arifa. Nah, si tukang nih kan gak mungkin dibiarin diem gitu kan, karena pekerjaan harus terus berjalan agar sesuai waktu. Nah, itu gimana tuh cara Arifa memutuskan secepat itu dengan tepat gitu? Biasanya sih ya kalau misalkan ada kendala hujan gitu ya, misalkan lagi plester luar. Biasanya tuh karena tidak bisa bekerja di luar, jadi tukang tuh kerja di dalam dulu. Oke. Banyak pekerjaan di dalam tuh misalkan, kalau misalkan udah plester luar tuh bisa kita pasang ke dalam tuh elektrikal, pasang pipa-pipa listrik, itu bisa kita mulai pipa air bersih juga bisa, connect pipa air bersih, itu bisa dilakuin. Masih ada pekerjaan yang bisa kita lakuin. Oke, berarti di luar jadwal yang sudah terpasang, kalau memang ada kendala, tetap ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Betul, gitu ya. betul. Oke. Wah, nggak seru banget nih Arifah obrolannya. Jadi saya nambah ilmu baru nih buat dari segi proses apa pengerjaan di lapangannya ini teman-teman. Jadi tadi tuh masalah tentang saya baru tahu juga. Jadi kita tuh ngurus perizinan juga teman-teman, tetangga depan belakang kanan kiri gitu kan. Terus tadi juga masalah-masalah pengerjaan dan kayak dari segi jadwal gitu kan harus ditentukan, harus dibuat setepat mungkin agar bisa selesai tepat waktu gitu. Itu jadi poin penting banget yang memang harus dimiliki seorang kontraktor teman-teman, tim kontraktor gitu. Dan Arifal nih profesional banget dalam hal itu sebagai pemimpin di cabang 2 ya. Tadi di Jakarta dan Tangerang. Nah, buat kalian yang ada di sana nih pengen ketemu Arifa, jangan lupa pakai jasa ngebangunrumah.com gitu. Nah, terakhir nih Arifa, tips dari Arifa buat orang yang pengen bangun rumah itu harus kayak gimana sih Arifa? Oke, boleh kita ngopi dulu nih. Kayaknya seret juga nih ya. Boleh ya, kita ngopi dulu. Ini ngomong-ngomong masih kosong nih, grab kopi boleh lah masuk. Boleh ya, nanti kita taruh di sini nih. Atau tadi ya bisa dibilang apa, semen taruh di sini masih kosong nih. Buat brand-brand material yang mau betul. mau kesorot gitu kan, bisa kita taruh ada misal semen di sini atau pasir satu pengki. Pasir satu pengki bisa kita taruh. Ada hebel di sini. Iya, kita harus taruh hebel. Mungkin bisa kita bikin daminya nanti ya. Betul. Mungkin atau bisa juga kayak kalau di ini pintu. Ya, kebetulan kita kan podcast pintu dialog nih. Kita belum ada pintunya, teman-teman. Boleh ya? Masuk. Nanti kita taruh pintu di tengah sini. Oke. Nah, selanjutnya Arifal nih. Dari Arifal sendiri, ada ini gak? Tips atau pesan buat Sobat Kang Bangun semua yang mau bangun rumah gitu. Tips untuk para calon-calon klien ngebangun rumah ya. Betul. Ya. Dari orang lapangan nih khususnya nih, sudut mata orang lapangan. Jadi yang pertama tuh perencanaan anggaran. Oke. Betul-betul harus disiapkan ya. Lalu yang kedua itu pemilihan material. Pemilihan material yang berkualitas ya, udah pasti ya. Lalu yang ketiga tuh memilih kontraktor yang terpercaya. Dan tentu aja siapa? Ngebangun. Ya. Betul ya, boleh ya. Jadi ya itu adalah tips dari Arifal selaku tim lapangan yang memang sudah profesional dan tahu teman-teman bagaimana cara menjaga mutu bangunan itu supaya bisa kuat sampai puluhan tahun ya. Iya, betul. Memang ngobrol dengan tim fighter kita nih seru banget teman-teman. Sayangnya cuman kita udah di penghujung acara nih. Oke teman-teman, itu adalah obrolan kita bersama Arifal selaku penanggung jawab dari tim lapangan teman-teman, yang mana memang beliau sangat profesional sekali dari menanggapi setiap masalah, menjaga komunikasi dari atas sampai bawah, dan itu
sangat penting banget ya Arif ya buat suatu Betul. tim kontraktor teman-teman. Dan memang kita tim ngebangunrumah.com itu punya orang-orang hebat kayak Arifal ini yang bisa menjaga mutu dan kualitas bangunan dan nantinya bisa Anda tinggali sampai puluhan tahun teman-teman. Oke Arifal, terima kasih banyak buat obrolannya nih. Cuman Oke. sebelum pamit saya pengen denger dulu nih kata-kata dari Arifal buat tim ngebangunrumah.com. Oke, kata-kata khas lapangan. Oke, boleh kata-kata lapangan ini penasaran banget tuh. Boleh. Berikan aku secangkir kopi dan rokok surya, maka akan kubangun istana impian Anda. Mantap. Buat kalian yang pengen bangun di istana boleh modal kopi dan rokok surya ya teman-teman. Tapi jangan lupa SPK dulu ke ngebangunrumah.com. Ya, terima kasih Arifal atas waktunya. Oke, nanti kita bertemu kembali di lapangan. Kita akan mungkin nanti kita kontennya langsung review rumah ya Arifal ya. Oke, ini sebelum kita tutup saya mau jargon dulu nih Arifal. Bareng ya nanti ya. Oke. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution.